Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Regina Pritasasti dengan NIM C3A118259 dari kelas B Praktikum 1. Di sini judul presentasi saya yaitu Pemberdayaan Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Kelurahan Gunung Simping, Cilacap. Nah, latar belakang masalahnya sendiri yaitu adanya permasalahan di Kelurahan Gunung Simping terkait bidang TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sedangkan pada masa pandemi seperti sekarang ini, bidang TIK itu sangat dibutuhkan di masyarakat. Jadi, masyarakat diharapkan bisa lebih menguasai bidang TIK ini. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian bidang TIK sendiri, terus kemudian ada manfaat, kemudian ada peranan bidang TIK dalam masa pandemi seperti sekarang ini, dan yang terakhir yaitu proses penyampaian informasi dan komunikasi melalui teknologi. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, teknologi, informasi, dan komunikasi atau yang sering disebut dengan TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Sedangkan pengertian TIK menurut UNESCO Institute for Statistic adalah perangkat teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, berbagi, atau bertukar informasi. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat bidang TIK di berbagai bidang. Yang pertama yaitu manfaat bidang TIK di bidang telekomunikasi. Seperti yang kita rasakan jika dahulu kita menyampaikan pesan harus melalui face to face, sekarang kita dapat menyampaikan pesan melalui media WhatsApp ataupun email ataupun media sosial lainnya, sehingga itu mempermudah kita dalam penyampaian pesan. Manfaat yang kedua yaitu manfaat bidang TIK dalam dunia pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan ini kita dapat memanfaatkan media internet atau media e-learning atau electronic learning untuk mencari pengetahuan dan juga wawasan yang tidak dapat kita temui dalam buku. Manfaat bidang TIK yang ketiga yaitu dalam dunia bisnis. Seperti yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini yaitu terdapat banyak aplikasi jual beli online yang mana pembeli dan penjual itu tidak harus bertemu langsung dan barangnya itu langsung sampai ke rumah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peranan bidang TIK pada masa pandemi seperti sekarang ini. Peran yang pertama yaitu peran bidang TIK dalam dunia pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui pada masa pandemi saat ini, para siswa melakukan pembelajaran daring atau dalam jaringan yang tentunya memanfaatkan sebuah aplikasi atau web yang biasa disebut dengan e-learning. Nah, bidang TIK ini memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan saat ini. Nah, peran yang kedua yaitu peran bidang TIK dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, sekarang banyaknya aplikasi jual beli online atau e-commerce. Nah, dengan adanya belanja online ini, pembeli tidak perlu repot-repot untuk keluar rumah membeli barang yang dia inginkan. Cukup melalui aplikasi tersebut dan barang akan diantar ke rumahnya. Selain itu, dengan adanya belanja online ini akan mengurangi aktivitas kita untuk keluar rumah seperti pada masa pandemi sekarang ini yang diharapkan masyarakat mengurangi aktivitas keluar rumahnya. Nah, peranan yang selanjutnya yaitu peran bidang TIK dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ini, masyarakat dapat berkonsultasi ataupun mengetahui keadaan tubuhnya melalui layanan kesehatan digital. Salah satu penyedia layanan digital yaitu Aido Health melakukan diskusi tentang perkembangan layanan kesehatan digital di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Nah, berikut merupakan beberapa contoh kegiatan yang dilakukan secara online. Yang pertama yaitu ada belanja online melalui aplikasi, kemudian yang kedua yaitu ada virtual meet atau pertemuan yang dilakukan secara online seperti sekolah daring contohnya, dan yang terakhir yaitu ada sensus penduduk pada tahun ini yang dilakukan secara online. Nah, dalam hal ini semua masyarakat diharapkan dapat menggunakan teknologi yang sudah tersedia, khususnya pada masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penyampaian informasi dan komunikasi yang menggunakan teknologi. Nah, contoh penyampaian informasi menggunakan teknologi yaitu berkirim pesan melalui email ataupun sosial media. Dengan email ataupun sosial media ini akan mempermudah kita untuk menyampaikan pesan kepada orang lain tanpa khawatir akan jarak dan waktu. Kemudian dalam penyampaian informasi dan komunikasi melalui email ataupun media sosial, kita hanya perlu mengetahui
nama email ataupun username dari orang yang akan kita kirim pesan tersebut. Dan kita dapat langsung mengirimnya tanpa perlu bertemu langsung dengan orang tersebut tentunya. Nah, untuk memperdalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, sebaiknya pegawai kelurahan melakukan diklat terkait bidang tersebut. Karena bidang ini sangat bermanfaat apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.